Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, saya Romo Pius Lawe SPD. Saya akan membawakan renungan pada Minggu Advent pertama ini dengan tema saatnya menyalakan api pengharapan di dalam dunia yang semakin runyam. Namun terdahulunya saya mengucapkan selamat memasuki tahun liturgi yang baru. Sesuai dengan kalender liturgi Katolik, mulai hari ini kita memasuki tahun liturgi yang baru, yaitu tahun C. Dan semua tahun liturgi dimulai dengan masa Adventus. Baik, tentang masa Adventus, ada beberapa hal simbolis yang saya rasa sangat penting yang perlu kita ketahui untuk membantu kita dalam menghayati masa khusus ini. Pertama, soal warna liturgi. Masa ini akan didominasi oleh warna ungu yang melambangkan pertobatan. Dan yang kedua, karangan atau lingkaran Advent. Ya, mari kita coba mendalami makna dari lingkaran Advent itu sendiri. Pertama, lingkaran. Dia melambangkan hidup yang tak pernah putus, tak pernah berhenti. Dia juga melambangkan keabadian serta belas kasih Allah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Dan lingkaran itu, saudara-saudariku, terbuat dari dedaunan yang melambangkan Kristus yang datang untuk memberi hidup baru melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan dedaunan itu berwarna hijau yang melambangkan pengharapan, pembaruan Allah pada hidup kita. Baik, ada 4 lilin yang melambangkan 4 minggu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal. Ada lilin ungu pertama disebut lilin Nabi, ada lilin ungu kedua yang disebut lilin Bethlehem, dan ada lilin ketiga berwarna merah muda disebut lilin gembala. Dan yang terakhir, lilin ungu ketiga untuk minggu keempat disebut lilin malaikat. Baik, 4 lilin ini akan dinyalakan berturut-turut setiap pekan selama masa Adventus ini. Nyala lilin ini melambangkan terang Kristus yang menghalau kegelapan dari dunia ini. Baik, saudara dan saudariku yang saya kasih, hari ini kita akan menyalakan lilin Adventus pertama. Sekali lagi, lilin ungu pertama ini disebut dengan lilin Nabi yang menyadarkan kita akan pengharapan umat Allah yang menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita yang disertai dengan pertobatan diri kita. Dan kedatangan ini bukan hanya soal Natalnya ke dunia historisnya, tetapi juga kedatangan Dia pada zaman. Baik, berkaitan dengan makna lilin ungu pertama di atas, maka pada kesempatan ini saya coba mengantar kita untuk merenungkan sari firman Tuhan pada minggu pertama Adventus. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Adventus adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan. Bukan saja kedatangannya secara historis, tetapi kedatangannya juga pada akhir zaman. Maka sesuai dengan makna lilin Advent pertama, saya coba memolesnya dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi. Saatnya menyalakan api pengharapan di dalam dunia yang semakin runyam. Baik, saudara dan saudariku yang saya kasih, mari coba kita mendalami realita atau kenyataan historis dalam kitab suci. Pertama, tentang Nabi Yeremia, nubuatnya hari ini. Yeremia hidup di zaman di mana terjadi berbagai macam pergolakan. Dia yang fokus melayani di daerah di kerajaan selatan, Yehuda. Dan dia bergetol bernubuat untuk memerangi 2 kejahatan yang dilakukan pada zamannya. Pertama itu penyembahan berhala, dan yang kedua itu ketidakadilan. Dan ketidakadilan ini justru dilakukan oleh imam-imam yang berusaha mengeruk keuntungan dari jabatan mereka demi kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan sama sekali keadaan bangsanya, terlebih orang-orang kecil. Baik, situasi atau konteks masyarakat Israel di atas juga terjadi pada zaman Yesus. Dan bobroknya pelanggaran kehidupan moral waktu itu, mirisnya itu lebih dilakukan oleh para elit Yahudi. Dan ini tentu saja membuat Yesus begitu getol untuk mendobrak semuanya, agar Israel tidak lagi dibawa kepada kehancuran, apalagi pada saat itu mereka ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Maka sekali lagi Yesus mendengungkan warta harapan akan adanya dunia baru. Baik, warta harapan yang didengungkan oleh Yesus itu
kita dengar lagi dalam seruan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dan ingat, di Tesalonika waktu itu terjadi tantangan yang luar biasa, di mana ada konflik internal antara orang Yahudi. Dan Paulus meneguhkan mereka dengan mengarahkan mereka pada satu harapan besar akan adanya keselamatan yang akan dialami oleh semua kaum beriman pada saat Yesus datang yang kedua kalinya. Baik. Lalu bagaimana dengan konteks kita sekarang? Secara global, kita sedang mengalami masa-masa yang sulit. Ada perang Israel dengan Iran dan proksi-proksinya, Hamas, Hizbullah, dan Houthi yang masih sedang berlangsung dan sungguh memprihatinkan. Perang Rusia versus Ukraina pun masih belum redah. Semuanya sungguh berpengaruh terhadap semakin terpuruknya perekonomian global. Dan yang kedua, ada satu fenomena yang luar biasa juga sudah terjadi begitu lama. Dominasi oligarki terhadap kaum marginal, kaum terpinggir. Dan itu semakin dahsyat tampak dalam proyek-proyek raksasa seperti pertambangan, seperti ada proyek food estate di mana orang-orang kecil sungguh dirugikan. Dan yang ketiga, ada degradasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang mungkin diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang luar biasa, apalagi dalam dunia yang sangat digital ini. Ya tentu saja semuanya ini membawa kecemasan, kegundahan, kegelisahan di kalangan masyarakat dunia termasuk kita sekalian. Lalu bagaimana menghadapi situasi yang runyam? Apa kehendak Tuhan bagi kita? Apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada kita di Minggu Adventus pertama ini sesuai dengan konteks tadi? Baik saudara dan saudariku, Tuhan menghendaki agar kita sungguh-sungguh berpaling kepada Kristus yang senantiasa menjadi cahaya yang membawa harapan. Kita memulai peziaran iman di tahun liturgi yang baru ini dengan menyematkan harapan pada Yesus yang akan kita rayakan kedatangan historisnya pada hari Natal nanti. Dan kita nantikan kedatangan yang kedua pada akhir zaman. Ya, kita tidak perlu menargetkan sesuatu yang besar untuk membiarkan nyala lilin harapan itu tetap bersinar terang. Konkretnya, kita mulai dengan hal-hal sederhana. Kita mulai dari diri kita, keluarga kita, komunitas di mana kita hidup dan berkarya. Mulailah dengan mencintai sesama dengan tulus dan setia, mencintai suami, istri, anak-anak, tetangga, rekan kerja, dan orang-orang yang menderita yang ada di sekeliling kita. Mulailah dengan mengampuni dengan tulus semua yang bersalah kepada kita. Mulailah dengan cara berbagi dengan tulus apa yang kita punya kepada orang-orang miskin dan yang menderita, baik di seputar lingkaran kehidupan pribadi kita maupun kepada saudara-saudari kita di tempat pengungsian oleh karena perang, oleh karena bencana alam. Ingat, meskipun kita mulai dengan praktek-praktek cinta kasih, pengampunan dan kepedulian yang berskala kecil, kita tengah menyalakan lilin harapan dalam hati kita masing-masing untuk merayakan kedatangan Kristus ke dunia maupun menantikan kedatangan Kristus yang kedua, yaitu pada akhir zaman. Semoga demikian. Tuhan memberkati.